Bu aku mau berhenti aja dari sekolah. Nih itu harus dicari dulu nih gitu. Apalagi kalau ceritanya di WhatsApp ya, gitu betul, kan. Jadi kita kayak nggak boleh. Nanti kalau Bu Ani kangen gimana? Gitu harus gitu dulu. Hai semuanya, welcome back to the Forensic Podcast. Jadi perkenalkan, aku Fani sebagai host. Perkenalkan, aku Hana Raihanun. Perkenalkan, aku Eliza Cerani Pratiwi. Perkenalkan, nama aku Nika Octavia Ramasari. Dan guest star kita hari ini adalah siapa Ibu? Namanya Bu Ani. Oke. Sebagai guru BK. Ibu Ani kan sebagai guru BK nih. Aku penasaran, ada nggak sih keluh kesah Ibu selama mengajar di SMK 46 ini? Kayak dari pengalaman Ibu menanggapi murid-murid di SMK 46 ini tuh gimana? Lebih banyak sukanya sih ya gitu. Wow. Jujur nih, jujur. Oke. Good job. Kalau apa ya? Sebenarnya enaknya kita kerja dengan makhluk hidup nih, kita maksudnya dengan orang-orang kalian itu kan berkembang dengan ilmu pengetahuan, informasi segala macam. Nah, ibu juga harus update juga nih gitu. Beda sama kalau kita kerja pakai mesin nih, misalnya pakai komputer gitu yang kita berhubungan sama benda-benda mati. Kalau benda mati itu kalau kita omelin, dia diem dong. Gitu. Tapi kalau kalian kalau kalian ditanya, dijawab gitu kan, dan itu kadang-kadang jawaban itu di luar dari ekspektasi nih gitu. Jadi akhirnya kita berkembang nih gitu. Jadi bekerja dengan sebagai guru di sekolah itu menyenangkan. Jadi kalau misalnya kadang Bu Ani kalau udah males kerja gitu, kita cari yang bikin semangat nih buat datang ke sekolah, yaitu ketemu sama kalian, dengar cerita kalian lagi gitu. Itu luar biasa buat nambahin semangat lagi gitu. Nice. Tadi kan Ibu bilang kan katanya pertanyaan-pertanyaan siswa ini kan di luar ekspektasi Ibu nih. Kira-kira boleh nggak sih ini di spill gitu? Let's go. Pertanyaan-pertanyaan apa sih yang buat Ibu tuh kayak, hah, kok jadi begini gitu? Padahal konteks topik kita tuh kayak gini. Gitu. Banyak sih ya, kadang-kadang ibu tuh selalu berusaha untuk memandang positif peserta didik gitu ya. Terus tiba-tiba kayak ibu tau nggak sih Bu gitu. Kadang-kadang kalau misalnya tiba-tiba yang ke BK, terus mungkin kalau kalian sering lihat banyak anak-anak terus mereka sedang ngobrol kayak gini, terus ibunya dengar, emang iya ya gitu. Kita kayak dapat informasi tuh, iya loh Bu, ibu nggak tahu emangnya gitu. Tapi apapun yang mereka bicarakan itu tidak merubah pandangan ibu terhadap siswa tersebut ya gitu. Jadi apapun yang diomongin, mau jelek mau bagus, ya pandangan ibu begitu masih dengan keoptimisan ibu bahwa kalian dalam proses belajar nih dan akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Berarti dalam artian ibu masih menghargai murid itu? Harus dong, harus. Dan juga kan sekarang di sosial media nih lagi ada kasus tentang seorang siswa yang bunuh diri karena depresi. Nah, menurut ibu itu apa sih tentang gangguan kesehatan mental yang terjadi pada siswa? Itu memang jadi perhatian buat kita semua ya, terutama juga ibu gitu. Dituntut untuk lebih peka ke kalian. Cuma terkadang tanpa kalian bisa ceritain tuh kita nggak bisa langsung ngeraba semuanya nih. Dan ibu paling anti yang namanya sebenarnya menebak gitu ya. Itu sebenarnya nggak boleh menebak gitu. Berharapnya sih kalian mau cerita apapun itulah, entah sesimpel apapun gitu, bahkan sampai ke sesuatu hal yang memang merumitkan gitu. Nah, buat hal-hal seperti itu banyak yang kita nggak kita ketahui itu banyak terjadi di rumah sebenarnya. Di rumah, di sekolah juga ada gitu ya. Tapi pasti berawal dari rumah dulu nih gitu. Biasanya di rumah itu ada sesuatu hal atau kondisi yang mengakibatkan si peserta didik ini ngerasa
dia terganggu ya kesehatan mentalnya gitu. Dan itu pun kadang ada yang menyadari, ada juga yang tidak gitu. Dan kebanyakan memang tidak menyadari. Kayak bodo amatan gitu ya. Lebih nggak ngerti kali ya, dan menganggap itu hal yang biasa sih gitu. Kayak udah Iya. ya, Paling kalau misalnya kayak stres, mungkin kalau kita nggak baca literasinya, kita nggak tahu nih kapasitas stres yang setinggi apa yang sampai itu dikategorikan sebagai salah satu depresi gitu. Jadi butuh literasi lebih banyak lagi. Dan kalau dari Ibu nih, dampak-dampak dari gangguan kesehatan buat murid atau siswa-siswi dalam sekolah itu gimana Ibu? Dampaknya sangat berpengaruh. Bu Ani nggak bisa bilang bahwa ini kesehatan mental atau enggak ya. Tapi biasanya kalau terjadi di sekolah itu, kalian sadar nggak sih verbal itu adalah salah satu pemicunya gitu. Kenapa dibilang lidah itu lebih tajam daripada pedang itu, karena memang dari omongan itulah yang akhirnya membuat si orang ini, kita nggak tahu kondisinya nih ya, jadi merasa dia kepikiran, dia cemas dan segala macam, bahkan sampai yang ketakutan gitu. Bahkan ada beberapa anak ketika tidak nyaman itu terlontar Bu saya udah nggak mau sekolah gitu, saya nggak bisa ada di kondisi ini gitu-gitu yang kayak gitu lah gitu. Itu karena omongan-omongan dari teman-teman sekitarnya gitu. Mungkin dia juga memang udah ada dari rumah, terus diakumulasikan lah dengan teman-teman yang di sekolah yang memang nggak tahu kondisinya. Kalau itu kan pengalaman Ibu dari murid-murid ya. Terus kalau untuk dari guru sendiri nih, Ibu sebagai guru ada nggak sih enak dan nggak enaknya gitu? Jadi untuk menjadi seorang guru? Iya, jadi seorang guru. Enak gak enaknya? Pasti ada. Karena kalau nggak enaknya itu, guru itu masih terbebani sama administrasi gitu. Iya. Walaupun udah dibilang dengan kurikulum merdeka, tapi kita masih yang dilibatkan sama administrasi gitu. Dan semuanya memang harus ada laporan. Kenapa? Kalau Ibu kan memang membuat laporan gitu. Misalnya kayak ada anak yang konseling, tapi biasanya itu namanya itu disamarkan dan tidak diberitahukan ke orang-orang gitu. Jadi kadang kalau misalnya Bu Ani nyampein ke depan kelas sebagai contoh, itu tidak menyebutkan nama gitu ya. Paling dukanya sih di situ. Kalau sukanya semuanya suka gitu. Bu Ani suka ngobrol gitu. Walaupun mungkin pandangan anak-anak kalau misalnya belum deket pasti ngeliatnya jutek ya gitu kan. Gak mungkin kan juga Bu Ani kalau tiap lewat senyum-senyum gitu kan. Beda itu beda. Tapi begitu kadang-kadang sampai yang Bu aku nggak pernah kurang BK, ya main aja kurang BK gitu. Ngeri Bu, nah, emang ada apa gitu. Jadi semua itu balik lagi ke ke pikiran kalian nih mau kayak gimana. Kalau kalian menganggap BK itu sesuatu hal yang menyenangkan, maka itu akan menjadi menyenangkan gitu. Nah Ibu juga akan menganggap seperti itu ya. Jadi sebenarnya Ibu senang kayak ngobrol, tiba-tiba Ibu tahu nggak sih Bu yang ini, emang iya gitu kan. Jadi kayak jatuhnya kayak ngegibah tapi gosip. Tapi ibunya juga kayak cuman oh ya udahlah, cuman cukup tahu aja sih, tapi nggak yang kayak gimana terus kita nanya sama anak, emang kamu katanya begini ya, enggak juga sih. Tapi dengan adanya murid yang bercerita kayak ibu kan juga membantu kan supaya anak tersebut tuh bisa lebih leluasa menuangkan semua isi dan pikiran mereka, jadi lebih berani lagi dan mungkin saja itu bisa mengurangi dengan kesehatan mental. Iya, berharapnya sih begitu. Jadi dengan dia bercerita, dia akan mengurangi bebannya sih. Bahkan waktu itu pernah ada yang datang ke BK, terus dia izin, Bu, izin BK, ya. Kenapa Neng? Aku izin mau numpang nangis. Oh, ya silahkan gitu. Duduk nih di depan Bu Ani liatin aja dulu. Udah, mau cerita nggak? Cerita yuk sama Bu Ani biar lega. Nggak mau, aku cuma mau numpang nangis. Oke, yaudah Bu Ani diamin. Bu Ani asik sendirilah dengan kerjaan yang lain. Tapi masih beberapa kali ngeliat. Terus tiba-tiba dia keluar, Bu udah ya, makasih tempat buat nangis.
oke gitu ya udah gitu, terus dia keluar gitu. Jadi nggak bisa juga dipaksakan walaupun sebenarnya pengen nih gitu, Bu Ani kepo banget nih gitu, tapi apa ya, balik lagi ke diri kalian ya gitu. Kalau misalnya kalian belum mau cerita berarti kalian belum percaya juga gitu, atau belum siap untuk menceritakan itu ke orang lain. Gitu. Mbak Ani ini sangat welcome sekali ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman dari siswa SMK Negeri 40 Jakarta, kalau misalkan mau cerita sama Bu Ani sebagai guru BK, boleh banget buat buat konsultasi gitu kan, mau keluh kesah apa silahkan. Karena BK itu nggak semenyeramkan itu kan Bu. Sebenarnya. Iya. Tapi anak-anak tuh nganggapnya ya yang BK tuh kayak hukuman gitu ya. Belum pernah masuk ke ruang BK, belum pernah ngerasain secara langsung. Dingin loh. Ruang BK sangat dingin. Dan juga aku mau nanya, kira-kira ibu pernah ketemu nggak anak SMK 46 Jakarta yang memiliki gangguan kesehatan mental? Pernah. Wow. Kebetulan kan kita kemarin juga habis ada tes juga ya, habis ada tes tentang kesehatan mental di 26 waktu itu, diminta 13 orang. Nah, memang hasilnya belum kebuka karena kan itu bentuk rahasia. Jadi Bu Ani memang belum panggil semuanya, tapi ada beberapa yang positif dan dia tidak menyadari hal itu. Dan menurut Bu Ani juga mungkin karena Bu Ani juga literasinya masih kurang ya tentang kesehatan mental, itu bukan sesuatu hal yang mengganggu sekali sih, kayaknya masih bisa kita atasin gitu. Anak-anak juga masih bisa untuk mengatasi itu gitu. Dan ada juga yang memang karena background ini ya, traumatiknya itu yang mengakibatkan dia seperti itu. Nah, untuk contoh di 46 ini pernah waktu itu kebetulan anaknya udah lulus, terus waktu itu Bu Ani kayak lagi ngajar, terus di luar, terus tiba-tiba dia gini, "Ibu, saya izin mau pulang, mau kemana? Saya sakit apa gitu kan." Bu Ani sempat megang, "Enggak, tapi kamu nggak panas gitu." Terus "Saya mau ke psikolog." "Hah, kenapa?" gitu kan, "Kamu sakit apa?" Terus saya punya kecemasan berlebih ya, terus saya suka tiba-tiba merasa ketakutan." "Kamu takut akan apa?" gitu. "Nggak tahu Bu, tiba-tiba saya ketakutan aja gitu kan." Terus ibu tanya sempat, "Bentar Bu Ani nanya dulu ya dikit gitu." Terus kayak, "Kamu udah berapa kali ketemu psikolog? Orang tua udah tahu atau belum?" Jadi emang waktu itu awalnya orang tuanya belum tahu, jadi memang rekomendasi dari si neneknya inilah ya, dia pergi. Nah terus tiba-tiba beberapa hari atau lupa deh ibuannya atau minggu ya, terus tiba-tiba Bu Ani masuk ruang BK, dia di dalam ruang BK duduk. "Ada kamu, kenapa?" Nggak apa-apa Bu, sebentar ya Bu, saya mau nenangin diri." "Kamu kenapa?" "Enggak Bu, saya lagi ketakutan gitu." "Ya udah, Bu Ani diemin dulu kan." Terus "Mau dibantu apa?" "Enggak Bu, saya butuh diem aja dulu." Diem tuh dia duduk di samping Bu Ani. Terus udah agak tenangan, udah tenang belum? Udah gitu. Terus dia baru cerita ketakutannya dia kenapa. Itu salah satunya dari tuntutan keluarga yang dia tidak bisa menyanggupin. Jadi banyak tuntutan ya, tekanannya yang dia nggak bisa itu semua. Terus Bu Ani bilang, "Kamu udah gimana aja nih nanganinya gitu, udah ke psikolog berapa kali, terus orang tua udah tahu atau belum gitu, udah coba dikomunikasiin atau belum?" Dan itu emang lagi mulai dikomunikasiin. Terus salah satu pelampiasannya ketika kecemasan atau ketakutan itu datang, dia akan lari gitu. Artinya olahraga sih, bukan lari yang lari dari masalah, bukan ya. Jadi kayak olahraga lari kalau sore itu untuk mengontrol hal-hal itu gitu. Biasanya ke lari gitu ya. Iya. Jadi larinya ke olahraga sih gitu. Terus kayak memang sebenarnya kalau di BK ini Bu Ani nggak bisa menangani ini ya. Jadi hanya memberikan motivasi aja, terus kasih semangat gitu ya, support lah. Tapi untuk menyembuhkan itu bukan ranahnya Bu Ani gitu. Jadi ranahnya itu memang kalau nggak ke psikolog, ke psikiater ya gitu. Bu Ani bisa kalau Bu Ani nanti kuliah lagi gitu, ngambil spesialisnya lah gitu ya. Berarti ilmunya bertambah gitu. Makanya Bu Ani tidak berani untuk menangani ini gitu. Jadi memang kayak, "Bu Ani kamu udah ngapain aja gitu." Jadi kayak cuma ngasih support, coba dikomunikasiin deh sama orang tua, "Mama harus tahu, ayah kamu juga harus tahu tentang hal-hal ini" gitu. Berarti kan ini kan berarti Ibu tahu kalau misalnya anak SMK 46 Jakarta tuh ada yang kena gangguan kesehatan mental. Nah, saran dari Ibu itu untuk apa
apa yang harus dilakukan sekolah saat memiliki siswa yang terkena gangguan kesehatan mental itu tersebut? Kalau masih bisa ditangani, ya kita tangani gitu. Yang pasti terbukalah dengan siapapun. Bu Ani tidak pernah memaksakan kalian harus cerita ke BK ya gitu, atau ke Bu Ani kemanapun, ke teman boleh selama temannya juga support gitu ya. Terus ke guru-guru yang lain silahkan, senyamannya kalian mau cerita sama siapa, sepercayanya sama siapa itu boleh, sama siapapun lah gitu. Yang penting kalian ada tempat untuk bercerita gitu. Mengeluarkan unek-unek lah. Jadi beban pikiran pun lebih sedikit ringan. Berkurang ya, iya. Gitu. Betul. Ya berarti setiap orang harus butuh ada tempat cerita. Iya, betul. Wajib banget itu. Terus nih, kan kalau misalnya sebagai seorang murid kita cerita ke ibu, otomatis kita membebankan ringan gitu kan, yang ada di kepala kita, unek-uneknya semua keluar. Nah itu ada nggak sih cerita dari murid-murid yang justru malah membebankan ibu, kayak kepikiran banget gitu karena cerita mereka terlalu berat atau terlalu di luar ibu. Jujur nggak ada. Jadi mungkin awal-awal mengajar iya gitu. Ini kan ibu Bu Ani udah tahun keberapa ya, dari tahun 2010. Jadi kita mulai belajar, Bu Ani sih yang lebih belajar kayak oke, mulai ini nih kita harus bisa ngebagi pikiran. Artinya pada saat Bu Ani keluar rumah, berarti masalah yang di rumah, pikiran yang di rumah ini anak-anak ibu dan rumah segala macamnya tinggal di rumah. Nah, Bu Ani sampai sekolah bawa lagi nih permasalahan yang ada di sekolah, Bu Ani gendong lagi. Begitupun nanti begitu pulang, Bu Ani taruh lagi permasalahan yang di sekolah, kita pulang dengan membawa masalah lagi yang di rumah gitu. Berusaha untuk begitu, dan itu memang nggak bisa kayak jadi guru setahun 2 tahun sih ya gitu. Karena kita harus memanage pikiran kita sendiri juga nih gitu, supaya nggak mempengaruhi yang di rumah dan permasalahan kita sendiri gitu. Tapi kalau sampai kepikiran sempet sih, tapi itu nggak yang berat banget gitu ya. Agak kepikiran kan, jadi kayak misalnya ini harus selesai gitu. Jadi kayak punya, ini pokoknya harus selesai dulu nih. Ini harus ketemu anaknya dulu nih. Nih Bu Ani harus ngerayu dulu nih gitu, supaya dia nggak gitulah gitu ya. nggak was-was gitu. Iya, karena kan ada beberapa misalnya kayak, Bu aku mau berhenti aja dari sekolah, nih itu harus digali dulu nih gitu. Apalagi kalau ceritanya di WhatsApp ya, gitu betul, kan. ya. Jadi kita kayak nggak boleh, nanti kalau Bu Ani kangen gimana gitu, harus gitu dulu gitu loh. Jadi kadang-kadang ya di rumah jadi kayak nggak fokus sih sebenarnya gitu. Tapi masih bisa kalau via WA ya, kalau telepon mohon maaf. Berarti dampak dari gangguan kesehatan mental itu benar-benar pengaruhnya besar banget buat Pengaruhnya kehidupan besar sehari-hari banget. kita. Nah untuk ibu tuh kalau misalnya melihat nih anak yang memiliki gangguan kesehatan mental, itu bakal berpengaruh nggak terhadap pekerjaan yang akan didapatkan di masa depan nanti? Pasti akan berpengaruh gitu, karena kan bisa mempengaruhi konsentrasi juga ya, kinerja kita juga gitu kan, motivasi juga gitu, dan support. Dia akan jadi pribadi yang tidak percaya diri gitu. Iya benar. Kadang Bu Ani bilang kenapa Bu Ani paling nggak suka kalau sekarang ya gitu, karena kita udah boleh buka masker nih, buka dong gitu kan. Enggak Bu, aku nggak cantik kata siapa gitu. Terus sampai akhirnya ada anak yang bilang, sama Bu Ani mah semuanya cantik, nggak ada yang jelek gitu lah. Iya mah iya gitu kan, masa kalau nggak cantik Bu Ani bilang gitu sih gitu. Kayak sama Bu Ani mah semuanya cantik sama ganteng gitu. Makanya ya itu salah satu bentuk kepercayaan dirinya, ya jangan pakai masker. Ya intinya warga siswa-siswa SMK Negeri 46 Jakarta itu ganteng-ganteng soal cantik-cantik. Jadi nggak ada yang jelek-jelek, soalnya cantik dan ganteng. Oh my. Sip. Terus kira-kira apa sih pesan dan kesan buat warga SMK 46 terutama untuk murid-muridnya gitu? Kayak Ibu mau nyampein semangat apa buat mereka? Semangatnya
buat pesennya. Iya, benar. Jangan ngejudge orang. Jangan berkata yang tidak baik gitu, walaupun memang itu kondisinya kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dengan diri orang tersebut gitu. Dan apalagi kita kebanyakan dominan kan, mayoritas cewek nih gitu. Cewek kalau dibilang nggak ada apa-apa itu bohong gitu. Kalau Bu Ani kalau ditanya kenapa nih, Bu Ani akan ngomong. Bahkan Bu Ani kayak udah warning nih, mau dapet nih, kalau lagi marah-marah jangan pada ini ya gitu, jangan ngebales gitu, jangan ngambek gitu. Bu Ani bisa ngomong kayak gitu di awal gitu, makanya hati-hati dengan perkataan. Itu wow, luar biasa. Dan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi sama orang itu sebelumnya. Dan itu banyak terjadi, dan itu kayak Bu Ani kayak gini, nih Bu Ani mau benerin dari mana ya gitu, karena yang satu cerita begini gitu, sedangkan yang lain kayak ngerubutin gitu. Dan kalian bisa lihat kalau di kelas-kelas tuh pasti akan ada anak yang merasa seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, belajarlah untuk selalu memposisikan sebagai orang lain. Ketika kalian mau melakukan sesuatu hal, posisikan kalian sebagai orang tersebut gitu. Jadi kalau kalian mau nyakitin orang, mau ngomong yang menyinggung orang, nah posisiin kalian sebagai orang tersebut supaya kalian ada warning untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu juga. Nah, berarti teman-teman kan udah tahu nih dampak dan juga bahayanya gangguan kesehatan mental bagi diri kita sendiri. Dan teman-teman tuh perlu banget untuk mempunyai teman cerita agar bisa meringankan beban pikiran kalian. Setuju. Oke. Jadi untuk episode kali ini cukup sekian. Terima kasih banyak kepada guest star kita. Terima kasih. Dan terima kasih juga bagi kalian yang sudah nonton. See